Selamat pagi, jadi ini aku mau siap-siap untuk berangkat ke dokter untuk melakukan hair transplantasi ya teman-teman ya. Yuk temenin aku untuk melakukan HT pada hari ini yang kedua. Ya sus, amejas. Di sini Langsung bersama saja. ya, di sini cukup. Oke, di mana dalam Di sini Alhamdulillah. Nggak sakit? Siap sus. Jaga kesterilannya semua. Gundul banget ya. Gundul banget. Enggak ya. Alhamdulillah. Nggak sakit? Ini dua. Ini sakit dua. Oke. Apa sus? Merah semua ya? Merah semua ya? Kayak dulu ya. masukkan yang Makasih, lewat Tuhan. dubur ini sama Halo guys, jadi aku sudah selesai melakukan hair transplant ya. Sekarang ini jam 11 ya. Tadi pagi aku sampai ke dokternya jam 8, lakukan segala macam administrasi, jam 9 sudah mulai untuk mulai pengerjaan ya. Jadi tadi alurnya itu melalui proses administrasi, menandatanganin semua form-form. Kemudian tadi saya itu diambil yang bagian belakang, cukur, kemudian dengan tujuan supaya lebih gampang untuk pengambilan bagian donornya. Kemudian tadi juga diambil darah di bagian sini untuk diambil darahnya untuk dibuat jadi PRP setelah hair transplantnya ya. Terus juga nanti diberikan infus untuk memberikan asupan nutrisi kepada tubuh ya. Tadi itu alurnya adalah aku disuntik di bagian belakang, nanti akan aku fotokan atau aku berikan cuplikan ya, anestesinya ya. Ada dua macam tadi, dengan seperti ditembak gitu beberapa bagian, dan juga ada suntik ya. Itu memang awal-awal agak sakit karena pasti disuntik dan ditembak, mbak suntik masuk anestesi ya. Tapi setelah itu, ketika proses pengambilan donornya,
itu kurang lebih ya nggak ada rasanya sih, ya nggak ada rasanya, nggak akan terasa apa-apa. Kemudian tadi itu diambil, terus habis itu ada juga makan siang, sisi istirahat, dan akan dilakukan kembali mau tanam di mana. Jadi dokternya itu akan nanya mau ditaruh di mana rambutnya dan nego untuk berapa banyak rambutnya. Kalau aku sekarang ini ngambilnya itu sekitar 2600 graf ya, 2600 graf. Kemudian itu tadi sekitar 60 ke atas ya harganya. Kemudian itu juga sudah, maksud aku sudah, ya udahlah sekali sakit aja, udah aku nggak mau pengulangan lagi kayak gitu. Jadi aku sekalian udah maksimal aja supaya nanti kedepannya sudah tidak perlu tanam lagi lah, menurut aku seperti itu. Setelah itu nanti diambil lagi bagian mana, terus dianestesi lagi di bagian tempat yang mau ditransplantasi, disontek lagi, kemudian dimasukkan rambut-rambutnya di tempat yang di situ. Sebenarnya itu nggak sakit ya waktu proses penanamannya, tapi sakitnya itu waktu anestesinya aja. Sekarang sudah hampir 12 jam ya setelah itu ya, sejak awal mulanya. Tapi aku diberikan anti nyeri. Jadi setelah aku pulang, aku makan, diberikan 3 macam obat anti nyeri. Gitu. Terus aku ini di sini dibuat kayak ada banyak banget rincian-rinciannya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus dihindari. Ya, mulai dari kompres RS di dahi selama 10-15 menit. Kalau misalnya ada pembengkakan di daerah kepala, terus tidurnya juga harus posisinya telentang atau diganjal dengan bantal bagian leher. Tapi di sini aku juga diberikan pillow neck ya, karena nanti aku akan tidurnya menggunakan pillow neck. Gitu ya teman-teman, supaya nanti bagian rambut yang belakang atau bagian yang tertanam nggak kena pillow kayak gitu. Karena pasti awal-awal di hari pertama pasti akan ada berdarah di bantal. Jadi juga akan diberikan underpad ya teman-teman ya, diberikan underpad karena untuk seperti apa ya, seperti lemek, supaya nanti nggak darahnya kena di spray gitu ya, spray. Terus habis itu ini ya, menghindari tidak boleh menyisir dulu sama beberapa waktu, tidak boleh disisir dulu rambut yang ditransplant, terus tidak boleh menggunakan perawatan macam-macam rambut, tonik, sampo sih boleh ya, pokoknya bahan-bahan kimia nggak boleh. Kemudian tidak boleh olahraga selama 15 hari dan berenang selama 1 bulan ya, tidak boleh terkena sinar matahari dan tidak boleh sauna. Kemudian saya diberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis obat ya teman-teman ya, itu harus diminum secara rutin supaya mengurangi rasa sakit dan supaya tidak ada infeksi ya teman-teman ya. Kemudian setelah beberapa hari kemudian nanti akan ada cuci rambut yang dibantu atau diajarkan oleh susternya. Kemudian nanti akan ada angkat jahitan ya, ada angkat jahitan 2 minggu setelah operasi gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lihat aku ini ya, nah itu juga ada beberapa hal-hal yang harus diketahui ya. 1 hari kemudian rambutnya dicuci oleh susternya dan kemudian akan diajari, akan ada sedikit rasa sakit, kaku, dan mati rasa. Sekarang ini kepalaku semua ini bas, dan fungsinya ada headband ini adalah untuk apa? Supaya tidak turun ke bawah ya, supaya efek efek biusnya tuh nggak turun ke bawah. Kalau turun ke bawah takutnya bengkak juga itu ya. 2-3 hari akan ada kerak di kepalanya, seperti kayak ketombe lah gitu, kerak-kerak akan turun dan berguguran gitu ya. Tapi rasa sakitnya mulai hilang, tapi mati rasanya masih ada. Warna kemerahan minimal berkurang, bengkak rasanya hilang. Selama seminggu, 2 minggu, rambut transplantasi seperti tumbuh sekitar 4 hari. Intinya bakal rontok dulu teman-teman ya. Sekitar 2-8 minggu, rambutnya ini semua bakal rontok, bakal jelek. Tapi setelah itu
beberapa bulan kemudian akan tumbuh baby hair dan akan tumbuh secara normal. Maksimal kita akan menunggu selama 1 tahun sampai 2 tahun supaya bisa tumbuh seperti sempurna. Jadi teman-teman ya, ini ada beberapa obat yang kita harus minum ya setelah makan, juga ada salep-salepan, terus juga ada obat yang kita harus minum sebelum makan, sebelum tidur, dan juga ada yang obat-obatan yang harus diberikan lewat anus ya teman-teman ya, gitu aja sih. Jadi gitu, sekian untuk malam ini, aku akan beristirahat dulu dan aku akan update ke teman-teman beberapa waktu ya setelah aku melakukan hair transplant ini. Buat kalian-kalian yang ada pertanyaan, boleh chat aku di kolom komentar, like kalau misalnya kalian suka, share juga teman-teman kalian, boleh dislike juga kalau kalian nggak suka ya. Terima kasih teman-teman. Oh ya, aku di sini tanamnya itu di Dr. Bambang di Surabaya Hair Trans. Jadi kalian misalnya kalau mau tanya-tanya, kalau misalnya dari aku kurang jelas, bisa langsung aja tanya ke Dr. Bambangnya, karena beliau dan juga perawatnya semuanya very friendly, very helpful, dan akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu dengan sabar. Ya, so I think that's all for today. Aku akan kembali lagi ke kalian selama beberapa saat lagi. Bye bye, thank you.